Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 4. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Perang Banjar. Pengertian Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah sebuah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Dari pihak rakyat, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Dahsyatnya Perang Banjar pada saat itu terlihat dari jumlah korban tewas baik di pihak Belanda maupun rakyat Banjar Barito. Tokoh yang terlibat dalam Perang Banjar ini antara lain Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Penyebab Perang Banjar: kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II dalam Perang Banjar. Apabila dirangkum, maka penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain adalah munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Kronologi Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai Mangkubumi. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pangaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batu bara di Pangaron. Pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menyekap keluarga Pangeran Hidayatullah II. Mereka juga meminta Pangeran Hidayatullah untuk keluar dari persembunyiannya. Dan terpaksa, Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal, Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi. Pangeran Antasari meneriakkan slogan, "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah." Rakyat, alim, ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai penambahan Amiruddin Khalifatul Mukmin. Sedikit demi sedikit Perang Banjar semakin mendekati kekalahan. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Teweh. Pangeran Antasari juga dibantu oleh dua putranya, yaitu Gusti Muhammad Said dan Gusti Muhammad Zeman. Selain itu, ia juga dibantu oleh keluarga kerajaan yaitu Kiai Demang, Lehman, dan Tumanggung Surapati. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari jatuh sakit. Dampak Perang Banjar. Dampak Perang Banjar adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Meski sudah melakukan perlawanan dengan gigih dan pantang menyerah, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Akibat kemenangan Belanda pada perang tersebut, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Pihak Belanda kemudian menerapkan aturan-aturan baru di bawah Residentie Zuider en Doster Afdeling van Sorneo, Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo.
Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa, berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.